Assalamualaikum Perantau. Hari ko cerita di si kadai bahasa mo Rifki yang Siap, dari asli kampung Sangka, kadang Kampung Sangka. Kadang disangka. Kadang Sangka, cuman orang gaya asli pakai kumbu cek, lintau cek. Oh. Tahu sih. Dan Rifki kok kayaknya tadi pernah masuk gua pernah samo dulu di SMA 1 Batu Sangka. Yo. Oh. Darin dulu kan mengisi Oh, pernah ngisi stand up dulu di Stand sekolah up. baru inget wah Stand gitu. up. Itu yang awak surang kan? Yang Dari bukan surang. tur kan? bukan. Yang tur tuh lah ada di sekolah lah. Lah tamai lah. Oh. 2006 balik itu sana lah tamai lo dulu. Lah tamai cuma kan Sebagai alumni ke situ. alumni jadi kan hari ini Hermana. Yang dekat stadion kan? Muka stadion. Muka stadion tuh kan? Muka stadion. Oh, iya. Stadion. Masih terbayang dewa tuh. Wah, dari pakai jaket putih ya, masih gondrong mana ya kan? Masih itu sedang gondrong tuh. Masih tua nggak salah apa Vespa apa. Pokoknya sekalian touring jalan Kape Kumba wak ketika itu tuh. Oh, touring Vespa dulu dari. Iya, udah main-main ketika Iya, tuh. Nah, Rifki kok kini sebagai MC. MC di Jakarta tuh masih Kerajo Swananya. di sana ya. Sampingan sih. Swana tuh kerajo di Kantua. Ada Kantua. Oh, ada Kantua. Kantua. Maksudnya ada kerajo Kerajo tetap rutin lah. Rutin lah, gitu. yang reguler lah, yang Oh. tetap waktunya. Ya. Sebelum Wak bahas soal kerajo Kantua tuh Wak bahas tentang Kampuang dulu dah. Kampuang dulu. Yo. Asli berarti lah lamunya tinggal tuh di Sangka. Sangka. Itu sampai Di Sangka sampai SMA. SMA lah pindah SMA. ke apa kan? SMA di Sangka. SMA di Sangka. Dari ketik dari lahir sampai SMA di Sangka. Sampai Ah. kelas 2 balik kan. Tamai baru ke merantau. Tamai itu langsung merantau. Tamai merantau. Nyambung kuliah. Kuliah Di mana Tiko tuh? di Semarang. Oh. Semarang. Apa tuh? Di Undip, Universitas? di Undip. Penegoro. Itu masuk jurusan Perpajakan. box. Masuk pajak tuh. Udah perpajakan gitu aja. Aku panjang. Panjang Off- betah off- kok. Off cam banyak cerita. Oh, Pajak. tapi emang lah minat pajak dari dulu sekolah. Indah, mau be dulu sekolah dari pajak, kalau SMA anak doa belajar pajak, doh kan? Maksudnya dulu SMA kan? SMA pajak. SMA tuh SMA. IPA IPS kan? IPS, yo dulu IPS. Berarti dari dulu sekolah tuh kayaknya lah jago metong lah ya, atau metong pajak-pajak. Malah dia Aku Mariang. dia beriang. Kok udah ketibo kok. Kadang beli pajak. Mau kumpul lah jebus-jebusan lah. Ke pajak. Di situ tuh pilihan pertama pajak tuh, Bah. Indah itulah ala gagal yang keberapa kali itu dari itu. Sempat gagal masuk kuliah dulu. Iya. Coba undangan dulu kan, pokoknya Ya. segala jalur coba dulu dari Ya. pokoknya kuliah kan dulu sampai pertama tuh sebenarnya merantau berangkat dari Sangka tuh ke Jakarta dulu dari ke Depok. Ke Depok. Margonda. Margonda. Di Gundar. Oh, coba digundar dulu. Di Gundar dulu kan. Jadi itu dulu pamit kurang kampung wah, kerajo kuliah Hmm. Kuliah di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Di Gundar. Gundar. Nah, di Gundar. Cuman kan hati di alun-alun sampai aja lah weh, pengennya di Undip dulu kan. Oh, dari awal berarti lah pengen di Undip dulu nyoba undangan di Undip, ujian tulis di Undip, mandiri di Undip coba dulu. Nah, ada lagi terakhir jalur terakhir tuh. D3 Undip, mandiri. Coba itu dari Itu akhirnya baru masuk perpajakan tuh. Oh, yang di Cubo tuh yang didaftar tuh ketika tuh jurusan apa? Dulu jurusan ada bisnis. S1 ada bisnis dulu kan. Undip tuh memang kampus lebih ke itu ya berarti ya? Bisnis, ekonomi atau kalau di awak kan UNP ada seni rupa, ada kimia, ada apa. Kampus di Undip tuh lebih banyak apa sih jurusan? Banyak punya fakultasnya banyak dari Tapi Rifki lebih fokus mengambil yang kayak tadi ekonomi. pajak, ekonomi Iya, lah ya. fakultas ekonomi fokusnya. Kan dia dari IPS kan dari Oh gitu. terbatas tuh kan ambil jurusan Yang buangnya situ. Nyambung ekonomi. Akhirnya iyalah di Semarang lah. Kuliah di Koto. Semarang. Kultur. 2000 mau balik. Culture shock. Parah. Parah. Indonesia aja lu tapek lagi dari na. Urang situ bahasa Jawa sado. Emang iya Bahasa Jawa sado dari. Semarang. Oh, enggak ya. Salatiga tuh masih Daki Semarang lah, Yo, masih enak. Daki Semarang. Yang masih medok Jawa yang karaoke ngapak-ngapak yang kayak gitu.
Enggak. Semarang masih Jawa standar lah. Oh, masih aman lah yo. Masih aman. Enggak yang ngapak-ngapak Manado yo. Oh. Itu kan Kendal, Purwokerto tuh ya. Tuh di situ selama berapa? 4 tahun. 4 tahun lah. Lah biasa lah di situ bahasa Jawa. Akhirnya bisa ngerti bahasa Jawa di tahun berapa? Ngerti bahasa Jawa tuh 3 bulan Darin, 3 bulan di situ. Termotivasi Darin. apa yang membuat motivasi sumpah. Akhirnya kayak awas belajar bahasa Jawa gitu. Sampai dulu Wak Bali itu dari papak kalau di bahasa Jawa tuh namanya papak Jawa kamus Jawa, kamus bahasa Jawa. Sampai harsannya itu 1001 kosakata bahasa Jawa. 1001. Iya, 1001 dan PD berbahasa Jawa. Kok kayak kamus yang dulu bahasa Inggris ada mah, tambah mah. Ya, itu. Ya kurang lebih itulah. Ngopo. Kosakata. Berarti baraja dong, baraja secara apa ya? Secara tulis bukan baraja yang kayak otodidak. Misalnya kalau otodidak kan wah motasnya jo kawan-kawan situ pada akhirnya mengerti gitu. Kalau itu kan adalah bana aku artinya ya gitu. Iya, baca. Nulis enggak baca langsung praktek gitu. Tapi gini lancar jadinya bahasa lancar Jawa. Sampai orang rumah orang Jawa. Wah, mantap. Rayuannya rayan Jawa ya. Terlalu termotivasi. Oke. Itu selama 3 bulan langsung beradaptasi. Makanan biasanya pasti. Makanan pasti. Ya biasa waktu makan apa kan nasi Padang Tarui kan, sangka pulai kan. Warteg lah Tegal lah istilahnya. Hah? Tegal tuh situ lah ya, Jawa Tengah lah ya. Dake. Iya kan? Dake. Tegal. Nah, ada warteg situ. Nyanyi warteg atau kalau di Jawa kan nasi Padang kan di Jawa. Di Padang lah nasi ya kapal Ampera namanya. Kalau situ warteg tuh. Warteg. Kalau di Semarang masih warteg namanya. Masih warteg namanya. Ada warung sini deh namanya. Warteg namanya. Masih itu. Mbak makan di situ. Diare. Sumpah dari seminggu baru di Semarang tuh coba tuh warteg tuh. Sebelah kosan dulu kan coba tuh. Diare langsung. Nggak cocok dong. Diare langsung. Waduh. Tuh. Iya, namu kan adaptasi kan. Betul, adaptasi parui lah. Apalagi itu pertama kali keluar dari Sumbar. Pertama kali untuk menetap, Pertama kali untuk menetap, Cuman kalau dulu keluar ke Jawa dulu pernah. Ya jalan-jalan ada. Iya, maksudnya enggak yang menetap harus tinggal di situ dan makan apa yang ada di situ kan. Ya baru itu. Warteg tuh menjadi shock culture soal makanan. Tandu itu warteg bikini itu. Salah pilih warteg. Pada akhirnya bila sampai makan Padang yang lain. Iya, Padang ya. Awak pernah baru tahu. Awak dulu sempat daftar kuliah di Jogja dan emang masalah waktu di makanan. Jadi di Jawa, di Jogja tuh ada namanya Padang Murah. Aduh dulu 10.000 nak dan ambil surang. Awak 5.000. Siapa nak dulu 5.000 6.000. Padang terlalu murah tuh. Iya, dulu awak tahun berapa ya? 2003 balik. 2003 balik ya 5.000 6.000, lain sampai 10.000 deh doh. Makanya sebut Padang Murah karena 5.000 6.000 tuh lah bisa makan nasi, kuah, kaldu dadar, sayur. Iya. Ada Padang Murah. Padang Murah namanya. Padang Murah namanya. Di mana tuh banyak cabang ada Rin. Iya. Padang Murah. Itu salah satu solusi itu. Salah satu solusi. 10.000 kan makan ambil nasi surang. Terus Rizky, selama di Semarang yang kayaknya berasa beda sama di kampung ya. Pertama tuh itu orangnya, bakso pasti kan terkenal lah kan. Wah, bakso Indonesia lu tape ya kan? Iya, baru pertama kali pindah untuk menetap tuh itu kuliah kan. Iya. Bakso Indonesia lu tape, tiba situ orang bakso Jawa kan. Nah, termotivasi bakso Jawa. Mungkin lebih capek belajar bakso Jawa daripada bakso Indonesia dari itu. Iya. Karena di lingkungan tuh Jawa sedol aja. Nya ngerti bakso Indonesia. Indonesia ngerti, cuman kan ya pengucapannya susah lah. Oh, satu ya di kampus bakso Jawa kan. Sedolah. Balanjo bakso Jawa kan, makan bakso Jawa. Tapi nya terbuka untuk ngecek bahasa Indonesia nak sama Nio, tapi mungkin kalau kelihatan nampaknya kok enggak orang Jawa mungkin. Iya, nata biasa doh. Iya. Berarti sama juga ya kayak di awak di kampung Padang tuh kan. Iya. Ngecek sehari-hari pakai bahasa Minang kan? Gitu kan. Adapun orang dari luar Minang tuh kadang
ngecek bahasa Indonesia Junior tuh agak Male. patah lidah yo male yo. Jadi mau na maunya jadi baraja bahasa Minang jadi lah kan. Aduh kawana nyo PNS di Padang awal-awal nak ngerti bahasa Minang doh. Kini berapa tahun belajar ya? 2 tahun lah bahasa Minang saya ngecek Jawa. Awak nak pernah ngecek Junior? Kalau di Padang, kalau di Jakarta ngecek bahasa Bobo, ya bahasa Indonesia lah. Kalau di Padang tuh dia malah ngecek bahasa Indonesia doang gitu. Biasa saya lebih kok mengerti orang sama apa. Tapi walaupun ini bukan orang Minang ya. Orang Minang nih, Jawa tuh. Di situ tuh di Semarang tuh, tapi di Mayo ceknya yo. Yo gaya Yugo namanya gitu. Terus sudah tuh di kampus kuliah selama 3 tahun kuliah. 3 tahun kuliah. 3 tahun. Itulah beradaptasi lah bahasa Jawa tuh. Akhirnya melanjutkan karir lah ya. Langsung pulang atau masuk Teta Lua. Masuk Teta Lua dulu. Sorry Darin, korek Darin. Iya. Rifki. Makasih Dani. Makasih Bang. Selesai kuliah tuh? Selesai kuliah nyari-nyari kerajo lah ya Darin pada umumnya ya. Kalau template kan, cari kerajo. Nganggur 2 bulan. 2 bulan di Semarang ya. Berarti ketika masih di Semarang. Sudah tuh di Semarang dulu. Masih di Semarang. Alun balik ke kampung untuk awak di Padang lalu gitu, Pak. Kampung Sangka ya. Sangka lalu tuh, Pak gitu. Enggak. Cara mau kuliah pulang kampung? Sekali semester. Oh, iya. Ayo pulang. Itu lo palape teraga kampung Darin. Iyo, susu aja kawan kan. Kok Tio podcast, Tio Teta Lua Tio Darin? Enggak sih, petang kopi beda-beda. Awak Teta Lua pun dikecan tiap hari, tiap hari doh, cuman hampir tiap hari sih kalau di pikir yo. Sehari gini, bisa enggak misalnya. Atau besoknya dulu lihat. Itu besoknya kadang dulu lihat atau besok enggak lo lah gitu. Dan beda-beda lo kadang yang es lo minta. Kalau yang es kan jatuhnya lebih smooth. Es Teta Lua. Teta Lua. Nggak pernah tahu es Teta Lua dah? Serius lah? Es Teta Lua? Es Teta Lua? Nggak pernah coba. Ini Teta Luangi. Oh. Kalau ada Teta Lua kok pakai es. Kalau kece orang rasanya kayak milk tea apa ya, milk tea, Thai tea, pokoknya kayak gitulah. Rasa Thai tea ya rasanya. Iya. Dan orang menyediakan. Nah, berarti nggak tahu Teta Lua es dah? Nggak pernah coba. Disangka nak do rasul dulu Mungkin karena dingin kali ya. Di Padang ada di beberapa tempat itu ada yang menjual Teta Lua pakai es. Di kampus ada loh. Di UMP. Katip kan namanya? Katip kan? UMP? Iya di Katip tuh. Di Simpang Katip tuh ada yang menjual Teta Lua es. Mata dia cerita kah? Nyari kerajo. 2 bulan kan nganggur masih di Semarang tuh Darin. 2 bulan masih main-main lah sama kawan-kawan kuliah di Semarang tuh. Nyari kerajo pertama kali dapet kerajo di Semarang di Semarang lah masih staf pajak perusahaan swasta gitu. Perusahaan elektronik lah. Elektronik kok pajak maksudnya kok? Mengurus pajak dari toko elektronik kok. Ngurus pajak bagian pajaknya. Itu jatuhnya setelah kuliah sepanta gitu tuh udahlah mengurus maksudnya cari mulai kerajo kok gitu. Cari kerajo lah, ya penting cari pengalaman dulu lah. Kerajo kan. Situ tuh. Pada akhirnya dapet kerajo di Jakarta di mana kerajo? Di area apa? Gatot Subroto. Gatsu. Tinggal di situ. Tinggal di Ben Hill. Oh ya. Di Ben Hill masih laki lah. Iya. Sakwa kok besok kan orang-orang aku tinggal milih Depok, Bekasi, atau apa kerajo di Jakarta tuh. Tapi jujur enggak tahu dari. Pernah coba tuh? Alah, sumpah dulu pernah coba. Dulu kan sempat tinggal sih dulu di Sawangan. Apalagi Sawangan. Dulu tinggal di Sawangan mana? Ya. Kerajo di Sunter. Hah kan? Oke, itu. Itulah kalau di tahun 2019 dulu. Waktu pindah ke Jakarta dari Semarang. Enggak lu, coba runut lu. Berarti Rifki dari Semarang lah kerajo pajak di situ. Pajak kan di itu kan. Yang pada akhirnya Rifki mengecek awak ke Jakarta salah kerajo itu ala ada tawaran kah atau kayaknya pengen di Jakarta sih gitu. Karena
bantuannya susah itu, susah kalau di Siko di Semarang. Dulu kan waktu masih di Semarang tuh lamar-lamar kerja, tes interview ke Jakarta, ke Surabaya, dulu Jatim, Jabar, Jateng, Jakarta dulu coba dari masuk lamaran selalu dulu. Oh lah, masuk lamaran dulu. Masuk lamaran. Iya. Tes lah interview ke Jakarta, ke Semarang, Surabaya, Bandung, gagal terus kan. Ini bantunya mikir, ceng kagak kan, Pak bantunya pindah ke Jakarta, sila fokus di Jakarta, sila nyari kerja walaupun belum dapet kerja kan waktu itu kan. Yang penting pindah bawa badan sih dulu kan. Gitu. Fokuskan di titik lah cari kerja gitu. Di Jakarta lah pada akhir itu, pada waktu itu. Tinggal di Sawangan itu tadi. Itu ngontrak, ngekos. Iya. Belum dapet kerja tuh leh. Kan orang aku pembegak dari. Iya, timbul sih dulu. Kayaknya dulu. Timbul sih dulu. Mati boleh kok leh. Iya, yang penting lah timbul di situ, abur tuh buka pengenal ke mangal kan. Iya. Timbul lah si Rifki dari Semarang tembak langsung ke Jakarta, ke Sawangan. Itulah dapet langsung kosan, pasti kronologi ceritanya. Jadi dulu itu sebantahnya di kosannya dan sehari per 2 hari itu. Nyampai ke Jakarta. Sampai Jakarta kan. Ya. Aduh kawan Ciko. Cinere kan. Ya. Cinere. Oke. Singgah tempenya dulu. Sebentar sampai barang sabok ke tempenya. Tempenya tolong kawanan cari kos di Sawangan. Pokoknya dapet di Sawangan lah, pokoknya daerah Depok lah gitu. Iya, dapet lah di Sawangan kok. Di Sawangan waktu itu sehari per 2 hari tempenya. Numpang langsung pindah ke Sawangan itu. Oke, itu Bamanuang setulu tuh Bang. Bamanuang surang kan. Karena gua lu tahu makanya dong kan. Apa dok lego yo. Buka laptop, cari lowongan kayak laptop rusak dulu. Sumpah dulu nyari kerja pakai HP Rin. Langsung lamaran tuh. Oke. Sekarang dokumen kan lah di-scan satu. Tinggal langsung asal sih. Oke. Pakai laptop Rin. Oh, iya maksudnya sambil di kos tuh pokoknya kos ada dapet lalu lah tenang kok dulu sambil mencari ke kerja kok di situ kok. Berapa lama akhirnya dapet kerja tuh? Dapet kerja waktu itu pertama kali hampir sebulan lah. Hampir sebulan waktu ngekos di situ. Pokoknya di Sawangan tuh cuma sebulan ngekos. Iya, berarti sebulan manuang sebulan dulu mana? Sebulan. Tuh di kosan Sawangan, kan tahu dari Sawangan di mana kan? Tuh kosnya pokoknya di Ganggang Sampi kok lah. Iya. Ganggang Sampi, ndak bakasua kan? Oh iya mah ndak bakasua gitu. Indah, sampai waktu ndak bakasua. Sebulan laki-laki ada lalu lapiak di Bodor Semarang. Sebulan tuh. Iya. Orang gak enak tahu kondisi. Bah dia aman, Pak. Oh iya. Dia sampai orang gak tahu kondisi orang tahu. Lalu nyaman, lalu kasua, balipan kasua aja kan. Pokoknya ceritanya jangan sampai hal-hal yang modeko terdengar di kampung. Jangan sampai terdengar di orang gaya lah. Kan gaya kan. Lalu lapi di kosan yang ganggang gitu ya berarti ya. Jangan kan lalu darin mandi. Jadi ndak di stadionnya gayung timbuh pakai MB. Apa pakai MB? Kan tampung MBC aja mah. MBC. Lah itu sih. Tadi mandi kemana nak? Tunggu aja panas dulu. Itu. Sabun. Tunggu lihat. Awas angko. Sumpah sebulan. Awas angko lah, aduh standar kosan di Siko tuh yang kayak apa namanya? Ya kasua lah ya. Kasua lah minimal kasua. Iya. Ya, jadi itu ke ruangan kamar kosong sih tadi aku kamar kosong lah. Langsung masuk lah. Kunci sih lagi langsung. Boleh tuh ada barang 500. 2000 balik 500.000. Biar maksudnya biar beko kawan-kawan yang menonton kok kan aduh ide merantau. Lah ada bayangan 500.000 kosan di Jakarta loh ya. Jakarta. Depok tuh Sawangan tuh lah gitu. Depok. Nah, itu cuman kamar kosong. Kalau ngekos jangan lupa bawa gayung ya. Minimal tiba di kos langsung cari lapi Palembang. Agak seminimal-minimalnya. Iya. Itu bakar aja dapet di Sunter tuh. Pokoknya waktu itu di Madape lah, baiklah. Lah itu di konsultan pajak dulu di Sunter. Di Sunter tuh. Di Sunter Agung. Kan berulang tuh dari Sawangan ke Sunter. Itu tuh naik KRL. Jam 4-3 jam loh. Pokoknya naik KRL.
Cuman kan KRL nggak sampai kan ke Sunter kan? Iya, berarti nyambuang kan? Nyambuang. Dari Sawangan ke Depo Baru. Depo Baru dulu, ya. Oh, Gojek. Neonda. Neonda. Dulu bawa. Ah, bisa tinggal situ Honda. Parkir. Ya, parkir sampai dulu sempat minjam piti ke tukang parkir stasiun itu KRL. Betul. Itu masuk KRL. Top up kartu. Pagi-pagi. Datang Honda. kan. Itu Pinjam lo piti itu kan. tapi lagi Pinjaman ya, tapi kan pasti kan. Kan Honda wasiko kan. Iya. Honda wasiko bang, aman bang. Hanya piti aku pulang kantor aja gitu. Tidak, maksudnya mental mode itu tuh Mental pak. mental madu setibo tuh nyo. Madu kayak Honda parkir suka, bang, ada PT lalu bang. Itu mode itu kan. Awak butuh PT untuk pegang aja gini ya. Gitu. Kau jaminan Honda awak parkir sih kau gitu. Iya. Nak kunci kau sekali ya gitu. Pokoknya pulang awak ganti PT kau udah itu. Awak di posisi Rifki tuh. Kayaknya lu tahu tapi kan awak akan bagak jam PT dulu. Sumpah segitu dulu Darin. Sampai itu ban bocor Honda tuh kan orang dia gara-gara minjam PT itu kan baru orang tuh ngecek orang tukang parkir kan tukang parkir KRL lo. Bang itu ban motornya nggak berasa. Kenapa bang? Udah seminggu saya liatin bocor. Teraso sih. Teraso, cuman nggak ada PT Terasa sih, cuman di bala ada dong gitu. Ini orang ngambuyan nak gitu. Ya mantap, kita dulu Darin. Biasa. Paten. Makasih. Jawab masih terbayang deh lawat. Itulah dulu. Tim jam KRL tuh pagi berangkat mana? Pagi. Sudah subuh pokoknya. Sudah subuh. Kalau enggak tuh terlambat Pak Raju. Sudah subuh. Oh, iyalah. Kalau sudah subuh. Itu berangkat pagi subuh tuh Las Spartan kereta mana? Oh ya, pokoknya kereta yang kedua enggak, yang pertama. Itu sih yang dapet. Kalau di Depok berangkatnya berangkat pertama kan? Yang pertama. Oh, masih alhamdulillah masih lapang lah, maksudnya masih enggak terlalu apa doh. Nyo Lenteng Agung titik apa mana? Lenteng Agung yang ke Pasar Minggu lah. Itu lah negara ke negara masuk mode rame-rame utang sampai padean sedola tuh. Masuk sado. Itu lah marason itu tuh berapa lama? Sebulan pun sampai habis kosan itu baru pindah siap tuh lah. Taruh turutin tuh. Datang pagi subuh. Honda bocor tuh ke stasiun kan. KRL Sampi itu sampai stasiun terakhirnya. Dulu tuh stasiun Kebayoran atau apa pokoknya sampai situ naik Gojek lihat ke kantor Kasunter tuh. Naik Gojek lihat. Naik Gojek tuh ke situ tuh. Wah, sampai jam perjalanan. 4 jam lah pokoknya, kurang lebih 4 jam 3 jam lah Darin. Wah, anggap saya jam 5 start jalan. Jam 5 sampai di situ jam 9. Ya, jam 8:30 lah tiba. 8:30. Kerajo di situ sampai jam 6. Sampai jam 6. Kadang kan ya pulang-pulang sudah maghrib lah. Ya oke lah jam 7 lah. 7 lah. Jam 7 balik lo ke rumah lihat. Balik ke Sawangan dulu ya. Sampai jam sebalik. Jam sebalik. Lalu pagi ulang lihat. Hari Minggu tuh hari lalu sih dari Sabtu dulu di situ masih masuk setengah hari. Oke. Sabtu dulu masih masuk setengah hari. Oh, alah tuh akhirnya enggak oke lah kodo. Itu. Enggak iyo kok. Wah. Enggak iyo. Bayo Rifki, awak pernah diketu 3 hari wanya. 3 hari membana awak pindah kosan wak. Awak dulu di Lenteng Agung. Ngekos. Awak kerajo di Plaza Semanggi, Mr. DIY. Alun banyak Mr. DIY di Kota Semanggi. Iya, kerajo di pusatnya. Nah iyalah kereta KRL ko dari Lenteng Agung sampai ke Setiabudi. Ya. Setiabudi itu Sudirman, stasiun Sudirman. Nah. Awak kan sangko KRL ko mau diangkut. Jadi kalau Rami kini gua tunggulah yang cek lah. Rami saya taruh. Alampe kereta lewat kok Rami taruh mau dia sewa kan. Oh enggak bisa kok do Jawa masuk salah. Karena awak lah mulai mencari lah orang tuh masuk enggak kepala masuk le do lah ikuannya dorongnya dulu masuk sampai aja. Tuh
Maleh memang deko kau coba kan. Tunggulah kereta cek lah. Boleh dulu lihat kereta cek lah. Oh, nama kau dah coba. Harus Masa ikut. Sehari mode tu, pulang mode tadi lihat. Awak mungkin cuman kayaknya ya sejam setengah atau 2 jam lah paling lama. Itu paling lama perjalanan perjalanan kerajaan. Dan itu awak cuman takao 3 hari dan wak pikiran tak mungkin dan sebulan akan mau dekotari kau dah coba kan. Jadi pas di hari libur hari Sabtu tu langsung wak cari kosan di Setiabudi. Oh, kayak kantua. Kayak kantua langsung. Walaupun memang secara biaya lebih mahal yo. Pasti situ kan mahal kosan dari. Tapi wak dapat kosan yang coba kosan paling yang bilang ketek kamar wak 2 kali 2 2 kali 2 kadang WC apa leh hotel Merkur Jadi biasa lo leh. kamar tu 2 kali 2 jadi kasur cek lemari cek ada meja ketek lah itulah tas sampi wak lalu tapi balik cewek daripada awak akan menjalani pagi dan apa tariko biarlah dari kosan lah. Nah jalan waktu dari kosan ke kantor mulai minit 10 minit lah tiba. Itu yang pikir pertama untuk biarlah awak kalah di biaya. Tapi awak menang di duit awak coba kan. Itu yang memang kau nak tinggal jauh-jauh boleh dari orang tua. Pindahlah Rifki tiko tu dari Sawangan tu ke Gunung Sahari kosannya. Oh dakek lah pokoknya 10 minit lah ke kantor juga. Iya. Tapi ban lah tumbuk gua. Alah sebulan mah. Terima gaji mah. Mungkin ada tumbuk kan. Yo lah sebulan. Alah terima gaji kami mah. Saya numbuk ban tak bisa. Aduh. Itulah pokoknya dari Sawangan tuh ditolong dek kawan pindah ke situ dari kawan SMA dulu pindah. Ini kemari dulu kata mah baca lihat story-nya betul sampai darin. Oh iya. Ada. Tahu ada. Ada si Jeki. Thank you Jack. Jeki. Ada lah Jack notas kok Jacknya. Ini kemari kau tang mah jauh ini ya. Oh, nak tahu ada. Ya banyak lah. Ya kalau misalnya lagi santai motas kok enggak tahu Mio gue cerita di Cikadai. Nah, cerita nolong wak pindah ke situ kan bisa? Bisa. Kok cerita di Sekadai kok yang penting ada cerita tentang orang perantau, itu cerita tentang kampung lah itu sih ceritanya gitu. Anda akan jauh-jauh dari situ doh. Oke, wah lanjut ya. Apa mesti terbayang buat bocor seminggu perpadian. Mungkin yang kamu ngicip lalu lama dari iya. Mumpung kau nyembiti kau. Iya. Nah, seminggu di perhatian betul lah kempes nak langsung. Kerajaan di Sunter akhirnya pindah ke Gunung Sari. Gunung Sari itu. Ya jatuhnya kalau bahasanya ala level berikutnya lah dari perjalanan pertama dari Sawangan kan. Pindah lah di situ kosan ya lumayan lah untuk tinggal. Cuman sebulan lo di situ dari ndak betah tuh gara-gara aksesnya agak susah lo akses Honda kan. Sampai pas cek Honda sih. Aku kalau pas-pasan menepi aja lo. Mundur cek lo. Oh, cie Honda ya. Awak pernah baca cerita hal modeko sama kawan-kawan di kampung, Wak? Banyak orang tuh tak percaya kalau aduh di tengah kota Jakarta tuh jalan tuh cuma cie Honda kan? Gitu. Di cerita di kampung anak percaya orang. Awak kan di kampung jalan media sosial lawe aja masuk masuk kusum, masuk minimal angkot masuk Selisia 2. Jalan kampung kok di Siko jalan kampungnya emang setapak. Iya sebarang setapak mode. Bayangan pematang sawah, coba. Pematang sawah kan, itu jalan Honda di situ tuh. Kiri kanan tuh lah rumah orang kadang. Awak betul di Setiabudi itu mah. Aduh, wah Honda. Jadi mereka cerita ada apa-apa bota baduo. Tang-tang itu jalan. Ke rumah siapa dan Siko, ke rumah apa di situ. Ini cara mota baduo baik gitu. Awak lewat Honda tuh sangkar bak deh pantang aja tapi kok jalan umum gitu. Jalan umum. Itu tagaduanya nih mota tuh kayak misi Pak, mari gitu kan. Oh ke pasar tiga tuh, banyak tuh lewat situ lihat, misi Pak kan. Masih mota tuh? Masih ya rumah dah kek, sel yang pintu ke pintu, madok mah, orang tuh masih mota, pokoknya enggak lo duduk sebelahnya doh. Duduk di muka sel yang kecil udah tuh. Ke rumah tuh ada. Ke rumah aja saja. Woi, yo. Bayo coba. Tuh di kini masih kerja di yang di Sunter tuh? Pindah loh. Berapa lama situ? Di Sunter tuh 2 bulan atau 3 bulan. 2 bulan.
Sorry, itu pajak. Hah? Itu pajak juga. Konsultan pajak, tapi swasta. Oke. Konsultan pajak. 2 bulan 3 bulan lah situ dari dapet karajo. Ya kan namua kan mencari yang aku tahu kan. Terbaik tadi ya, upgrade tadi. Dapet terakhir itu di Simatupang. Di Simatupang. Ya. Cilanda. Ya. Kos di Gunung Sari gua. Wih lah puta lo lihat. Kita lihat. Pindah lo kos lihat. Pindah lihat waktu itu kosan Masalah gini lah. Aman. Hah? Masalah kosan baru yang di TB kok? Di kosannya anu Miriam. Mana tahu kalau yang pertama tadi enggak bagayuan. Istilahnya Mozena. Mozaik. Apa kok? Yang masuk kamarnya dia teh. Ini sebenarnya enggak tinggi, cuma dia tak lah kasur dia teh tang. Tinggi setengah. Ibarat itu. Sampik lah pokoknya. Hah? Kasua. Masuk gua ada ya. Masuk WC. Masuk pintu kamar langsung WC. Ada-adanya pintu WC. Oke. Pintu WC cuma dari pintu WC ko janjang kate lalu dari siko dari WC ko atas siko. Tinggal di plafon maksudnya kosan apa? Ada kosan kapsul. Nah itu doh. Enggak. Kamar kan? Kamar. Tapi yo rumah kamar bubu sih dia. Kamar bubu ya. Situ lah model tengah gue pindah akhirnya. Tengah nagung, iya lah, lah. Daki lah ke Simatupang kan. Iya. Ya sejam lah naik TJ kan dulu kan. TJ itu sejam. Di situlah yang paling agak lama dari 7 bulan. Oke, 7 bulan lama. Lama kan. Lumayan agak lama lah dibandingkan 3 bulan tadi lah. 7 bulan dari situ bertahan. Bertahan situ 7 bulan. Konsultasi pajak juga masih. Cuma pindah kantor kan, ada perusahaan. Cuman kan di bidang pajak kan dulu kan. Masih di konsultan pajak. Situ 7 bulan. Akhirnya tes terima di kantor ini. Kantor kini baru 7 bulan dari itu baru di kantor kini. Lokasi tadi di Jalan Gatot Subroto dan pindah ngekos di Bali ya. Nah, pas terima itu penempatan di Padang. Dulu di Padang. Di OJT istilahnya OJT training tuh sebulan tapi cuman kan anak tahu dulu bara lama no. Cuman di Padang jelek kan. Padang mau pulang kampung mau sebulan gua. Dulu dari happy lah. Dulu kan makan yang ini Lenteng Agung tuh lah dulu karena lebih marasai lah. Karena lama situ kan. Makan sekali sehari entah tabarala makan kue abi badan lah bentuk. Kok abi gua? Abi lo dulu ledarin. Oke. Tapi untung enggak sakit dan untung itu enggak sakit. Itu putih untungnya. Iya lah merasa badan kok. Sakit itu sagan lain lah cukup lah gitu. Ini lah merasa dia lagi sakit lah tadi. Lagi aja sehat lah. Aduh. Itu penempatan di Padang. Penempatan di Padang sebulan. Itu kira rupo di situ dan rupo di situ badan malapen sakit dari sakit langsung. Kira mati suri ada orang kantor baru tuh. 2 minggu masuk kantor, masuk rumah sakit 2 minggu. Sudah seminggu Jumat. Maksudnya lah badan tu lah lapek sampai tinggal dah rancak. Jadi istirahat lah. Sudah seminggu Jumat itu. Sakitnya. Ngedrop hilang pingsan. Kok belakang imam wah. Pas belakang imam sedang seminggu Jumat, Al-Fatihah tuh masih dengar wah. Iya. Sip itu tumbang saya tiba-tiba di ambulan, dibawa di orang ambulan. Karena di kikon kan, masih bi. Sangkul orang, mati syahid. Iya, suka timah mah. Jumat kan? Iya. Cuma Jumat lo gua. Iya. Belakang imam lo gua. Belakang imam lo le. Tahu nak kondisi ketika tuh lah diceritain maksudnya kayak ketika si Rifki nak sadar tuh orang masih sholat tuh celah. Ini nak. Berhenti sholat. Imam kan naik gua. Kan belakang imam, kan imam. Mentega dua. Timon dah kan ikut langsung ke mimbar. Ya Allah. Cabai sih dulu kan. Ya Allah. Pak, tolong. Berarti kayaknya sholat mungkin masih lanjut, cuman Rifki dilarian ke ambulan dulu. Nah imam tuh satu loh kecilnya. Satu lo ngangket. Oh iya, berarti kondisinya mulai itulah sehingga ya nggak tahu lah bah kelanjutannya. Awal tuh memikir itu berhenti seorang Jumat. kalau ada sebenarnya ketika sembahyang tuh, wih syahid orang kok seperti mau kok, wih mantap oleh.
antar ke rumah sakit di ambulan gitu. Selesai. Pasti Wak kayak, wih Wak, awak berada di sebelah orang yang husnul khotimah pas sholat deh. Aduh, kebanggaan itulah. Tuh pas tahu, itu India deh. Malaikat tidak setuju. Sedih balik. Di kun karena ada yang masih gitu. Oh masih. Oh iya dia foto masih dicek. Ngedrop saya gitu. Aku cabiak kan. Oh itu di Padang ya? Padang di itu kan tuhnya terendam. Selama sebulan. Ngedrop. Sebulan. Tapi masih lanjut ke Rajo kan tibonya kan? Masih. Sebulan. Siap tuh dapet penempatan pindah ke Medan. Sedang di rumah sakit itu dapet SK-nya pindah ke Medan. Masih di rumah sakit itu. Habis alun-alun cegak-cegak benar ya doa. Cegak benar ke Medan tuh alun pindah lah izin ke orang kantor Medan kan. Orangnya masih sakit. Bakal diberangkatnya kok jam bulan jantan ke Medan. Seridanin. Iya. Itulah sempat ke Medan berarti ketika tuh. Lape sakit itulah langsung ke Medan. Medan 2 tahun setengah di situ. Baru pindah ke Marilia. Oh, berarti lama di Medan berarti di ya, kerajonnya ya. Medan masih si lingkungan perpajak-pajakan kok lah. Enggak lah, Jawa. Medan apa? Jawa bidang. Apa di Medan? Kantornya kan masih sama, cuman bidangnya beda. Dulu di situ bagian pajak dah. Enggak, ngurus pajak. Ngurus protokol dulu. Ajudan. Protokol kok apa maksudnya? Protokol. Oh, tahu protokol kok didikan subuh protokol. Serius enggak tahu maksud kerajo protokol kok, Bang. Ngawanan pimpinan. Oh. Siap barang kebutuhannya segala macam, kebutuhan tua. Oh, itu protokol istilah namanya itu. Protokol. Ya mengatur, menschedulkan jadwalnya atau disebut manajer enggak cuma ninyo yang mengaturkan pokoknya. Oh, paham. Ngawanan bos lah dulu lah. Selama 2 tahun. 2 tahun setengah di situ. 2 tahun setengah. 2009 balik akhir sampai 2022 awal tuh. Di Medan tuh, harusnya di Medan soal makanan lah enggak terlalu banyak kan, udah aman. Iya lah, lidah Sumatera tuh kayaknya lah enggak terlalu kontras lah gitu. Iya kan masih banyak kan Sumatera lah, Melayu. Itulah musim deko Rifki. Di Semarang Jawa. Jakarta kok lah agak lu gue atau pola lah campur lah orang sebelah gitu. Di Medan kan secara kultur tahu kare. Weh lah, lalu lintasnya. Iya kan kacau parah. Iya, maksudnya orang tuh kare beratas kidul ya. Jadi kayak mereka kehidupan di Medan ya. Hampir merasa enggak nyaman lo dari tiup bangkitan tua dulu orang mencakak jalan. Tapi orang sekitar biasa saja. Ada orang saya lupa ada stand up. Medan tuh Gotham City gitu kan. Tapi Batman-nya nak keluar. Gotham City. Oh. Kriminal tertinggi di situ tuh bisa diselamatkan oleh Batman ya kan. Mampu wali kota ikut bisa dan juga Gotham City. Angkat tangan wali kota. Oke, lah perjalanan di Medan lah 2 tahun setengah. Baru pindah ke Jakarta. Di Bosok dulu, Bosok yang di Medan pindah ke kantor pusat Sikong. Di Boknya, Wak. Tuh di Jakarta berarti masih sama bos yang lama gini. Ini enggak beda divisi. Cuman Nyo pindah Jakarta enggak. Iya, Pak. Ya, enggak. Berarti bisa request Pak nih pindah ke Mas. Iya, maksudnya bisa ya, tergantung lah. Ya maksudnya kayak kalau kemungkinan pindah pasti ada. Tapi kayak misalnya kayaknya 2 tahun kok, bulan apa kalau ada izin pindah Wak ke Sangka lah gitu. Wak pengen disangka kayak gitu. Kemungkinannya ada kerajo yang Wak nggak bisa meminta doa, Wak hanya diperintahkan ang di siko bisa gitu. Bisa. Lumayan lah yo. Maksudnya ada lah PUB artinya jago-jago kalau misalnya lah semua di siko 2 tahun 6 bulan Wak pindah Pak gitu. Iya. Oke. Berarti di situ tuh sampai kini. Sampai kini. Berapa? 2022, 3 tahun lah, 3 tahun setengah ya berarti. Oh, udah 3 tahun. 2022 awal Februari. Alah cukup itulah nyaman lah yang di Siko Timbo Jera. Ya. Nyaman lah. Pindah di
di Ben Hill tuh kan di kan tua kan dari Betalo coba neker LP jam lero kan. Iya, maksudnya Dan dengan perjalanan tadi yang panjang tuh ikolah dapet titik yang itulah hadiahnya lah gitu. Kadang kan orang taunya Rifki lah Modeko kini ya ada satu itu ya udah itu kan ini nak tentu awak lalok dilapi ya tahu awak lah mandi pakai MB kan. Iya itu salah satu hal yang pengen awak buka di cerita di Sikana itu. Awak pengen mencalian Modeko lah orang rantau tuh jangan orang merantau ke Jakarta itu yang lu kawan kalau Jakarta sama kawan iya Modeko Modeko orang wah gitu. Itulah membuka stigma. Ada cek yang awak tajur tadi lupa. Orang rumah orang Jawa, orang Semarang. Dapetnya di Semarang. Dapet di Semarang. Maksudnya kesombongnya di Semarang. Berarti selama perjalanan Rifkinan panjang tadi itu LDR gitu. LDR. Akhirnya awak kan agak bahaya. Biasanya kan orang kampung aku kadapet semua awak lah. Gitu. Itu bahaya pertentangan dulu. Itu boleh diceritain lah. Boleh. Awak tuh penasaran Pak, karena stigma umum lah orang-orang luar Minang kok, bahkan orang awak pun ya lah menganggap kalau orang awak tuh pasti akan menikahnya orang awak. Kalau di orang di luar orang awak mah itu agak aneh menurutnya gitu. Karena awak nikah sama orang awak loh gitu. Misalnya kalau nak yang apa tuh nikahnya sama orang awak rata-rata walaupun sebutnya di Jakarta gitu kan. Tapi orang awak suul ya. Orang awaknya sebutnya gitu. Nah, kalau si Rifki kan sebuah orang Jawa tuh pertentangan di keluarga tiko tuh, Bah. Pertentangan pasti itu. Dulu suunya waktu magang lu darin. Magang di waktu kuliah kan dulu suu magang gue singkat cerita suu lah. Yo. Sampai dia tahu karang kayak orang pacar orang Semarang. Iya, orang Semarang. Ya dulu orang kayak kan menganggapnya ya udahlah. Ya awal-awal ya enggak terlalu notice loh. Enggak terlalu dianggap iyo doh. Enggak bio loh. Dulu waktu lah mulai kerajo baru kecil kan kayak oleh ke Semarang lah. Apa itu. Nah, kok menemun orang kayaknya. Cek serius. Oh, orang Jawa jadi enggak. Wah, enggak boleh dibully di ama tuh aman boleh. Apa mungkin agak rasional saya. Iya, itu tuh by telepon saya atau telepon? Oh, berani. Sangko aku Rifki pulang dulu kan, pulang ke rumah tuh ngecek ke orang kayak tatap muka lah duduk gitu. Aku wak lo sobo calon tapi orang Semarang gitu. Kalau telepon kan jadi kayak, wih serius kok gitu. Iya. Nah tuh kalau bapak kayak ya udahlah. Ya lah, ndak lo harus jurang awak lo. Iya. Amam pokoknya enggak boleh. Aduh. Jangan enggak dong cari orang lain. Kau pulang jodohan orang siko cak ama ya itu. Allah, iya. Iyalah cariin orang siko lo, cari orang siko enggak ada orang siko lain itu. Orang awak lain, di orang Jawa lo tuh payah enggak. Akhirnya lama lah pertentangan tuh akhirnya ya udah enggak bahas-bahas ya lo. Diaman saya dulu. Itu lah ala mulai karanggaitnya lawat tamu dulu kan, karanggaitnya kan di Semarang. Akhirnya orang tua di Semarang, orang tua di Sangka Ali setuju enggak sama orang kan beda adat, beda suku. Kalau orang tua cewek setuju? Setuju. Oh, oke. Setuju. Aman. Kalau di awak berarti di ama sih, ama. Mbak pada akhirnya abang menolong. Abang soalnya abang orang rumahnya kan orang awak loh. Iya. Aku ama enggak beli abang sih orang awak. Oke, jadi dia lah aduh jalur pertama abang mau ditulah lah, mau abang lah gitu. Orang Sangka lo kan. Boleh orang Siko. Tahu aku anak Siko mah situ situ kenal kan. Kenal orang kayak Irpo kan. Iya. Tuh suruh kan masuk labang kan, abang minta menolongan. Masuklah dia abang pakai hadis-hadis gua darin. Main hadis. Iya. Wah, enggak yang haruskan pakai suku itu. Ini agak mulai agak mulai setujui. Iya. Terus kita tahu lah Asia orangnya kayak tahu umurnya lebih tua setahun. Enggak jadi lo dong. Enggak lah kan dia harusnya lebih tua. Oh, Basobo tantangan baru. Yang baru dia harus tua. Masuk hadis abang dia. Oke, berarti abang penyelamat. Abang penyelamat. Mantap. Wah, iya nya jijik. Oh, nyoy waknya tuh. Oh, ayo dipoles lah sama abang tapi enggak bisa rumah itu. Itu sudah tuh mulai redam dia akhirnya mah setuju. Sabalun nikah tuh
orang tuanya jo orang tua basuh cuma sekali. Kedua pertemuan kedua tuh lah nikah, pas nikah. Pertemuan pertama tuh kayak lamaran gitu atau Ya pokoknya beretong lah. Beretong. Beretong. Ya. Itu di Semarang. Di Semarang. Oh, yo berangkat lah apa Jama ke Semarang. Jabang Batigo gitu kan. Berangkat Jawa kan. Itu tuh kondisinya ama kok sorry yo kalau misalnya kalau nggak nyaman deh kok potong saya gitu. Kondisinya ama ketika tuh Allah berada di fase damai atau kayak ayolah terserah lah. Kan beda tuh. Yalah terserah lah dengan kayak ayo mana adoh kita. Kan dua hal tuh beda tuh gitu. Rasuah tapi mangin aduh seketik rasuah kan nampak dewa kan rasu kan kayak aduh seketik emang ganggu di hati gitu. Kayaknya enggak setuju. Setuju banget tapi yolah anak. Itulah pilihan anak gitu ya. Yolah daripada anak enggak bahagia apa segala macam kan mungkin itu kan ya kayak ngalah lah ke anak kan. Itu nih berangkat. Berangkat lah ke Semarang. Akhirnya jadilah jodoh lah. Lah ada bawa orang rumah ke Kampuang. Alah. Oh. Dulu mau barale di situ. Sekali kan 2 kali tuh. Barale di Semarang, Cie. Barale Semarang, Cie, di Sangka, Cie. Kan orang kan nama kan harus barale lah si Cie kan. Iyalah, itu kebanggaan. Kan lah, ya kan. Tetangga kan. Awak. Oh, maksudnya pulang Barayo, pulang apa ke situ ke rumah? Lai. Lebar kali itu. Kan gantian mah dari ini ke Sangka, Raya Yusua Semarang. Alah, bola lah, fair lah, santai lah. Itulah cerita seketik dari. Iya Wak tadi ke-trigger Wak dengan tapi orang rumah orang Semarang. Tapi lupa Wak menanya part itu tadi dengan cerita perjalanan kosan kok lawa tuh. Sampai kini lah Kerajo ini sorry Wak lupa taruh ya. Kok masih di perpajakan gini? Cuman kalau di kantor yang kini kok kan bisa pindah-pindah bidang gitu dari Oke. Mesti walaupun jurusan perpajakan ya. Iya. Cuman kan di salah satu instansi lah. Nah, cuman bidang pindah-pindah dulu di medan protokol kan, kini di Siko sebagai verifikator. Oh iya. Verifikator lah, belakang meja lah taruh lah. Iya lebih mengontrol jadi punya yo kontrol tagihan. Setuju, yo enggak gitu. Yo tuh. Tuh. Barek kerja udah tuh. Maksudnya barek dalam artian kan secara fisik mungkin enggak yang kayak harus bawa doh. Cuman kan mental awak atau pikiran awak harus menyetujui kok enggak setujui kok tuh. Iya, bosan yo. Apalagi kan dulu yang awak kerja di Medan dulu, warawiri jalan di kantor kan, kasiko itu kan. Tiba-tiba Jakarta pindah kerja dua saya taruh. Gua enggak bisa dua taruh dari nah. Bosan, pembosan kan. Itu balik mau kerja enggak bisa. Ya. Untuk pokoknya yang setiap kali wak mengaluh dari entah bayang tuh sawangan. Ini balik untuk itu nak. Itu. Dia tinggal mau itu aja. Itu nak. Ndak itu. Privasi lah gitu. Privasi lah. Iya tuh bayo mental tuh. Kan ada beberapa, namanya kurang sih ada beberapa dari awak tuh. Ndak nyaman dan yang kedua setelah gitu. Itu kadang orang mesti itu nyari sampai nyamannya kan. Iya, sampai titik kena nyaman doh. Ada harus bisa dapetin tapi yang lebih nyaman dari ko pindah. Kira pindah. Murid-murid itu baru mulai alun salahkan lingkungan dia. Salahkan lingkungan. Akhirnya terbentur dengan pikirannya surang, enggak pernah nyaman di mana doh gitu. Betul. Ya selain yang terkena kosan tadi tuh ada hal yang membuat si Rifki itu kayak lah Ikoko pasti ada jalan ke depannya nikmati saya gitu. Kira-kira yang membuat jalan celah. Untung dulu tuh dek kok punya privilege dari ini. Privilege. Iya. Privilege waktu pola pikir apa? Oh iya. Pola pikir apa itu privilege. Soalnya dulu yang nyuruh merantau itu apa? Pokoknya tamat SMA keluar. Kuliah di luar, enggak boleh di Sangka, enggak boleh di Padang. Kan di Sumatera sana enggak boleh. Iya. Harus keluar. Mangko dulu di kuliah di apa walaupun ada dapet di negeri kan. Kuliah di Gunadarma dulu. Berarti mental dari apa kok ngecek apapun terjadi jangan di Sumatera aja baru gitu. Rasanya beko urusan beko kuliah beko dicarian beko. Carian minimal ang tahu cara bertahan hidup gitu. Woi. Agak kareh berarti didikan yo. Mantap.
emang harus digituan kadang tipe-tipe orang kok nak supaya Iya. bisa Itu privilege soalnya kalau ndak digituan dia apa wak mana pikir dari waktu SMA kan pengana masih main kan mungkin ya kuliah kayak kawan lah bisa kalau kuliah di Jawa takut dia dapet kawan kan Oh dapet iya, gaul gitu kan betul. nah itu kuliah disuruh Atau komunikasi sama kawan di kampung mbak gini. ini masih Ya karena kan lapeh dari SMA kan. Lapeh dari SMA kini itu tibunya lah banyak bergaul dengan orang-orang baru gitu. Aduh itu nak merasa gap nak antara wak pas pulang kampung tuh kayak berbeda pola pikir kah atau baa gitu sama kawan kampung. pasti Pasti ada Pasti ada sesuatu yang menjanggal di Utawa cuman ya udahlah awak datang ke Mariko awak menjadi anak SMA selanjutnya betul gitu. nah pokoknya pulang kampung nongkrong sama kawan lah lapen semua titel lapen Betul. semua selalu ala status Itu mantap tuh karena banyak orang-orang yang merantau seminggu 2 minggu pulang lah membok titel baru kata-kata muncul. Gua tapi kenyataannya begitu dari kadang Iya, kan. kan? Nah itu yang malah ala urusan nongkrong cek tuh kerajo, ikut kerajo. Kawan nang tuh enggak penting tuh dia orang. Yang menang aku enggak perlu cari tuang lu tuh. Lebih seru mendengar cerita-cerita kampung dulu tuh mereka nak siapa tuh bak ini ya itu. Waduh, Itu yang pulang nongkrong sama kawan-kawan tuh di warkop tuh itu dia. Ih lapo-lapo lamo tak aduh pengen mana punya lapo-lapo ketek. Tabayang sih lapo-lapo yang Lapo-lapoa. Iya dindingnya tuh basusun pakai kayu tabayang ada angko 1 2 3. Ya, iya itu kan. Atau dibuka pakai basampian tali di apa ya kursi-kursi kayu panjang. Kursi panjang. Tuh. Ke rumah dia tuh Wak. Aduh kalau lah duduk di situ tuh kayak nggak usah lah bawa titel. Kalau nyetanya soal kerajo ya udah wajah Iya. cuman ada pola pikir yang kayaknya tidak pernah Wak keluar di kampung doang gitu karena kayaknya nggak usah lah gitu. Nggak usah lah. Itu kan jadi perdebatan panjang. Betul. Malih Wak di kampung berhari bananya gitu. Saya dikorbankan dengan hal-hal yang kayak gitu, Betul. merusak suasana lah. Mantap. Itulah pokoknya dari ini. Perjalanan yang luar biasa, Rifki. Wih, lah panjang lah mau berdua ini. Bapak tahu nggak dari Iya, iya, Bapak tahu iya. nggak Iya, dari? iya. Ya pokoknya selama di Jakarta Iya. aku dulu, pokoknya aku sampai wak jadi MC di kantor. Nah, awak baru kemarin ke situ. Pas awak lihat tuh, udah 52 menit macam awak kan. Bocor. Sangkut 30 menit tadi. Alah saja merupakan. Alah saja awak tak kira. Ah, yang MC ke Wak? Awalnya tuh, pokoknya dari MC itu pertama kali waktu stand up. Hah? Stand up di satu sangka? Enggak, stand up nggak pernah stand up. Di kantor yang gini kok stand up. Cuman kalau dulu stand up di Semarang, wah dulu penggemar stand up dari pokoknya sumpah mengikuti Darin loh dari Suci. Pokoknya ngikutin lah dulu. Stand up Indo Semarang. Di Semarang dulu sempat open mic di situ. Oh iya. Semarang, stand up di Semarang. Oke. Dulu sempat coba-coba lah. Ya, ya, ya. Tertarik ya. Ya. Seru. Berapa lama? Sebentar ya, waktu kuliah lah dulu. Iya maksudnya coba lah bahas sih panggung stand up kok gitu. Oke. Di Semarang tuh sempat lah berapa kali, 5 kali open mic di situ tuh. Sampai gaya Darin lo ikuti, pakai topi, gondrong. Sumpah gue dari itu sumpah. Pakai flanel. Pakai flanel. Masih ada fotonya kalau ada cek kok lihat Ade. Wah, lawak lah. Open mic dulu kan di Semarang Oke, akhirnya. Ya di kantor-kantor yang lama tuh sempat lo dulu open mic sekali kan. Yang di Jakarta? Jakarta dulu yang di Simatupang lu Ya, dua kali ya. apa sekali itu dulu tuh. Nah, akhirnya waktu di Jakarta lah kerajo biasa lah itu kan. Oke. Biasa lah. Cuman aduh dulu Jadi penikmat celah gitu. penikmat celah dulu. Dulu waktu sempat di Medan tuh dulu sempat lah sesekali tahu kan kawan-kawan. Ya. Kawan yang di Medan dulu Ya. kan. Suku-suku ngelawak lah. Ya. Gitu kan. Nah, waktu itu di waktu Jakarta kok wah yaudah lo udah untuk biasa saja pendiam. Iya untuk bergaul Iya sepenuhnya lah. secukupnya sih lah gitu. Cukupnya. Tapi waktu itu ada orang kantor dinas ke Medan. Hah? Nah dari Medan itu nyembo info tuh. Kalau? Rifki katanya di Medan dulu suka ngelawak gini, suka stand up ini. Oh. Nah itu dia bocoran kan. Lagi tahu kok bos wah iya benar coba stand up. Suruh stand up di kantor dan di ruangan Darin. Iya. Suruh stand up kan. Stand up lah tuh. Ya seadanya lah ya. Iya. Kan? Nah akhirnya nak lama dari itu disuruh lah ngisi acara hiburan acara kantor rape dulu. Rape pertama sekali di kantor yang go. Iya. Pertama sekali itu. Kalau MC dulu nggak pernah sama sekali, nggak ada basic MC sama sekali, nggak ada pernah dari, nggak pernah. Nah pertama kali suruh stand up di kantor tuh acara rape, itulah, aduh, materi gua
materi kan parah apa ya? Iya betul. Kalau ngulik tuh yo kan yang Gua akan mandi Darin sumpah, mandi Darin. Pakai material kawan. Ya. Dulu Wak pakai materi Darin yang dirapi itu, tapi Wak dalam ada izin dulu kan, Iya. izin, cuman dalam hati ada dalam beko kalau setiap Wak stand up dia agi honor misalnya, Iya. sumpah honor kok agi ke Darin, gitu dulu. Oke. Pulang Wak dari situ, dia nasi kotak, Ya awal-awal. nasi kotak ejar. Hah? Nasi kotak. Itu bawa nasi kotak untuk awak. Kan dulu nih, Wak dulu Darin, jangan dulu Darin, ejar. Boco halus. Jangan nampak merek. Kau balik ke kotak. Astagfirullah. Dulu kan niat kan dapet honor lagi ke Darin, semua lagi sadunya ke Darin. Kira udah gila si kotak tuh, tanpa soal nasi kotak yang lagi ya Darin. Wah, Terima lah, terima lah, randang. Ki, yo, tapi nah, wak terima lah sebagai meremo janji Rifki tadi. Yo. Betul. Tapi sebenarnya perlu. Tapi Kenapa kita esar? Sebenarnya perlu. Tapi respect sih. Emang nyetapet sih janji juga gitu. Berarti lah niat mana? Pakailah materi dari kalau dibayar beko wak. Sumpah lani, aku dibayar. Lagi kadarin. Aduh, andai kan tua tuh magi onda gitu. Awak tapi onda. Nanti kotak. Nasi kotak. Dah aduh, iko pada wak terlepas dari mereknya apa salah. Nasi kotak adalah bayaran pertama stand up. Oh iya. Bayaran pertama stand up tuh yang dalam konteks diajak orang tuh manggung ya. Bukan awak menawarkan diri tapi lah diajak. Bayarannya nasi kotak. Sampai seperti Rin Hermana yang sekarang. Sampai alhamdulillah. Tapi itunya awak Tiko tuh tidak menjadikan stand up sebagai mata pencarian. Bahkan mungkin jatuhnya kini tuh lebih mengikuti, bukan mengambisikan diri untuk mencari PT di stand up gitu. Rifki nyebono nasi. Makasih banyak Rifki ya. Sama-sama dari. Awak terima bayaran Bayaran materi dari. Makasih banyak. Wow. Lucu lah. Tapi nyambung loh kan MC itu Pak. Wak kata lah. Serius nasi kotak kok. Nasi kotak kemana? Nasi kotak. Mbak jadi nyong MC. Nah, setiap dari itu yang open mic kok pertama tuh yang pakai materi dari nasi kotak tuh. Ya. Baru disuruh MC. Aku bantunya si Rif. Kan di kantor ada acara ulang tahun kantor misalnya kan acara kantor. Salah kok MC kok. Nah, bantunya bisa ada basic lah gitu, ada bakat lah gitu. Formal atau non formal? Non formal. Justru kalau formal nggak bisa. Pernah nyoba formal. Nah, orang kan kadang itu. Aku pandai MC disuruh satu MC. Iya. MC formal diajak suruh lewat. MC Maulid Nabi suruh lewat. Kalau nggak bisa. Udah bisa. Akhirnya formal coba pernah itu udah bisa. Yang secara gitu punya yang Acara lah. Acara lepas. Ayo. Bisa. Pertama kali itu MC pertama sekali itu acara perpisahan dari orang kantor, orang ruangan masih tingkat divisi. Masih tingkat divisi waktu itu. Orang perpisahan orang kantor. Ya. Jadi event-event dari kantor lah tuh MC-nya Rifki dari Mang Hendel. Ganti-ganti kadang bisa dulu kawan-kawan yang kantor tuh. Iya, tibonya lah jadi kandidat. Kalau ada acara apa-apa lah, Rifki lah, MC lah gitu. Bisa, kalau bisa, ayo. Kalau nggak bisa, yo cari yang lain gitu. Ya, itulah. Lebih lah. Di luar kantor lah coba MC. Di luar kantor lah coba. Ih, seru. Ulang tahun kantor kawan. Dulu kan kawan kan kenal kan. Nah, ulang tahun kantornya tuh dulu kawan. Yo kayaknya kan tahu dari kawan saya Darin. Ulang tahun kantornya diajaknya kan MC ditampilnya sama dulu apa namanya? Tunangan. Ya. Semen dulu. Kawan juga. Tunangan formal lah. Formal, cuman ya formal yang enggak terlalu formal, formal yang agak-agak masih santai lah. Ya, santai. Cuman bukan kawannya kawan yang tunangan tuh. Di Jakarta pakai bahasa Indonesia dong. Pakai bahasa Indonesia dong. Jakarta kawan. Jakarta kawan. Iya, Wak.
nggak tahu perjalanannya akan seseru itu. Sampai dibawa nasi bungkus itu awalnya. Tapi kedepannya Rifki akan menjadi MC yang apa nak kayaknya MC ko lah Zero tanpa meninggalkan Kerajo ya. Iya. Kalau peraturan MC di apa tuh wah ikut sih bebas sih gitu. Iya. Lah terasa nyamannya. Terasa mencari panggung kok kayak rasanya maju dan wah bagus. Aduh, awak jadi seketiknya flashback lah soal awal-awal iya, stand up. karena awak sangat menikmatinya. Awak bahkan tidak itu tadi coba, awak tidak mencari stand up sebagai sampai Kerajo gitu. Jadinya tuh awak mencari panggung tuh segitunya. Makin lah gak gini kalau berkarir kok itu menjadi sesuatu yang kayak ya udah tuh Kerajoa gitu. Kalau kini kok kan mungkin ya udah tahu dari Rifki merasa panggung MC itu bukan panggung Kerajo tapi panggung untuk bersenang-senangnya. Betul. Gitu. Pas kak, pueh Pak Darin, kan? pasti Darin tahu lah rasanya lah. Jadi ada pun bayaran tuh kayak nikmatnya gitu. Nikmatnya. Awak, kayaknya awak perlu maidian raso itu balik karena itulah mungkin de faktor lah taruh mode itu sehingga lah menganggap Kerajo jadinya lah gitu. Semoga nggak tahu lah ke depannya Pak Rifki. Nah, tahu lah. Tahu awak dapat acara MC-nya Rifki. Pakai nasi kotak lihat. Pakai nasi kotak. Tapi kok cerita panjang perantau. Nak terasa kok sejam semini termasuk yang panjang juga kok. Karena awak pikir tadi cerita pajak awak tuh sampai 30 menit satu masuk cerita MC, pertama MC. Dan singkatnya cerita MC tadi, paling gong bana sampai bawa nasi. Gitulah perantau, beko terlalu panjang kok gak bosan lo beko orang kalau ada kesempatan kedua beko main siap dari Pak tunggu cerita-cerita unik yang mungkin tak ceritoan di momen gini kok karena memang kami kok langsung saya spontan saya ada pakai list pertanyaan jadi yang cerita Rizky awak coba ngulik dan segitunya lah. Makasih banyak Rizky atas waktunya. Makasih banyak Darin, makasih banyak. Masih banyak loh nasi kotak ya. Siap Darin. Dan makasih banyak untuk perantau yang nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.